Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Semat di channel Mbah Semat. Pemirsa, mari kita melihat dari dekat, yaitu aktivitas yang ada di pasar tradisional Batu. Apa? Pasar tradisional Batu namanya Pasar Among Tani. Pasar ini tidak sebagaimana pasar-pasar pada umumnya, tradisional, memang pasar tradisional, tetapi dikemas agak modern. Nah, mari kita saksikan atau kita melihat langsung di lokasi. Yuk kita ke sana. Pasar induk Among Tani Batu disebut-sebut sebagai pasar tradisional terbesar di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh beliau Bapak Presiden Jokowi pada saat peresmian tanggal 14 Desember tahun 2023. Mengapa dikatakan pasar tradisional terbesar? Karena pasar ini terletak di daerah di tanah seluas 3,4 hektar dan berlantai 3. Wih, betapa luasnya ya. Kemudian pasar induk Among Tani ini dibangun dengan biaya 166,7 miliar rupiah dari dana APBN. Jadi dibangun oleh pemerintah pusat dan dengan dana dari pusat. Jadi pemerintah kota tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Pemirsa, pasar Among Tani, pasar induk Among Tani ini terletak di Jalan Dewi Sartika. Memiliki 2.630 unit, terdiri dari 1.716 kios dan 914 los. Pemirsa, jangan lupa subscribe ya, like dan share video ini agar dilihat oleh banyak orang. Pemirsa, apa saja yang ada di dalam pasar tradisional Among Tani yang terletak di daerah Batu? Dulu masuk Malang, tapi sekarang sudah berdiri sendiri, Kota Batu ya. Apa yang ada di dalam pasar Kota Batu? Mari kita telusuri lebih lanjut lokasi yang ada di pasar Batu Malang. Ayo. Pemirsa, di gambar yang Mbah Semat buat konten ini hanya menyoroti, hanya mengcover tentang pelaksanaan pasar tradisional. Sementara yang lain tidak Mbah Semat bawakan. Insya Allah di lain waktu dan lain kesempatan nanti di konten berikutnya. Ini lokasinya menempati di jalanan yang mengitari pasar induk ya. Di kiri, kanan, dan tengah tempat parkir. Jadi sementara pasar induk Among Tani ini untuk pasar tradisionalnya loh ya, yang kita bicarakan untuk pasar tradisionalnya, belum yang ada di 3 lantai bangunan tersebut, belum. Nanti mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lain, nanti akan kita muat juga di dalam konten ini. Sementara itu pasar yang berlantai 3, ini lantai 1 untuk zona basah, jadi termasuk sayur mayur, kemudian daging, ikan, dan daging kambing, daging sapi, juga daging ayam, termasuk buah-buahan, serta polo pendem.
seperti kencur, kunyit, bawang brambang, ketela pohon, ketela kentang, itu jadi yang dijual adalah kebutuhan ibu rumah tangga. Itu di lantai 1. Sementara di lantai 2 di zona kering dijual atau di seperti kelontong gitu ya, pasar kelontong gitu. Makanan kalengan yang kering-kering pokoknya ya, minyak, kemasan plastik itu dan sebagainya. Untuk yang lantai 3, untuk lantai 3 khusus untuk makanan dan minuman atau untuk kuliner. Jadi diharapkan pasar induk Among Tani nanti menjadi ikon wisata Kota Batu. Sementara Kota Batu telah diproklamirkan menjadi kota wisata. Nah, mudah-mudahan dengan penambahan pasar induk Among Tani, yaitu sebagai pasar tradisional terbesar di Indonesia ini, nanti menambah satu lagi ikon wisata di Kota Batu. Jadi nantinya para wisatawan domestik itu kalau pergi ke Batu hendaknya mampirlah di pasar induk Among Tani. Jadi ada banyak fasilitas, ada banyak juga penampilan event pada hari-hari tertentu, karena luasnya sungguh sangat luas, 3,4 hektar. Ya. Sebagai ikon wisata, maka tidak rugi kalau pengunjung bisa sejenak untuk menengok, ya. Kalau tidak belanja kebutuhan sehari-hari juga bisa kuliner. Kalau kuliner itu waktunya agak siang. Sementara yang pasar tradisionalnya buka mulai dini hari jam 1-2, kemudian gelombang kedua dibuka lagi nanti jam 5, 6, 7. Jadi bergantian, giliran. Kemudian setelah itu peralatannya kembali diringkesi, ya, seperti tempat jualannya. Kemudian ada yang pasang tenda atau payung juga akan diringkesi oleh petugas sehingga kondisinya bersih. Pasarnya sementara hilang, pasar tradisionalnya hilang. Tetapi besok pagi sampai setengah siang jam 9, jam 10 itu sudah bersih kembali. Tinggal kahai, Pak. Sudah berapa, Pak? Ini barusan motong ya, Pak. Pemirsa Mbah Smart yang berbahagia, pasar induk Among Tani ini harganya bersaing dengan pasar-pasar sejenis yang lain yang ada
di sekitar Batu atau di sekitar Malang. Itu tempat jualannya. Pada kosong itu artinya dagangannya habis, laris manis, terjual. Nah, tinggal yang belum masih menunggu pengunjung untuk datang. Saya tadi berangkat jam 5 sampai sini jam setengah 6, jadi masih lama. Tetapi banyak jualannya yang sudah laku. Kita berpindah ke bagian dalam parkir ya. Tempat parkir semula digunakan untuk parkir orang yang ke pasar, tetapi sejak adanya pasar tradisional itu digunakan untuk jualan. Apa nggak bisa di dalam pasar? Pasarnya luas. Iya. Setelah pasar sementara yang ada di Stadion Brantas dibongkar, maka penghuninya berangsur-angsur dipindahkan ke pasar induk Among Tani, ditempatkan di tempat itu di dalam, di bedak atau di kios yang sebanyak 1716 ya, kios. Sama foto saya tak kirim dong. Sama foto tak kirim dong. Saya beli kemarin sih. Bahkan hitung itu. Kena bawa anak. Enggak. Belum nipis sih. 16. Bukan. Pilih-pilih mencari yang besar. Ada udah tadi saya ambil. Banyak segitu di rumah itu. Ini tapi enggak. Enggak. Oh, boleh. Sejak masih penak udah buat rasa sing anu ini. Ya udah gini aja. Sing penak mawon itu lah. Jadi pemirsa, tadi saya katakan bahwa pasar induk Among Tani ini terdiri dari 2.630 unit disediakan ya, terbagi ke dalam
kios. Kios itu berbentuk seperti toko kotak-kotak itu loh. Kemudian 914 dari los, stand yang los tidak ada batas itu. Namun saat pengalian ternyata banyak penjual yang nggak kebagian tempat atau ditempatkan di tempat yang sudah disediakan, tetapi dagangannya kurang laku alias merugi. Maka selanjutnya dibukalah seperti ini, seperti hari ini, yaitu menempati sepanjang jalan, kemudian jalan di depan itu dipakai untuk parkir, sementara tempat parkir yang terletak di tengah-tengah pasar itu digunakan untuk berdagang. Nah, gambar ini letaknya di bagian parkir dalam. Itu ada jualan jajanan pasar ya. Amit. Stand buah ya, banyak standnya, campur baur ya kebutuhannya, karena memang pembagian lokasinya dulu waktu dibagi-bagi kepada penjual yang ada di Stadion Brantas itu, asalkan dapat tempat saja sudah untung, makanya tidak sebagaimana rencana semula. Kalau rencana semula itu ada di bangunan pasar 3 lantai itu, ada stand los, ya itu untuk seperti ayam, kemudian daging maksudnya, tapi nyatanya nggak laku. Maka dipilihlah cara seperti ini ya. Sebenarnya kotor ini menimbulkan kotoran yang menjijikan, namun berkat kebersihan oleh petugas pasar maka dijaga kebersihannya, sehingga habis pukul langsung dibersihkan. Jadi bersih seperti sedia kala, seperti sebelum ada jualan tadi. Nah, besok pagi dini hari
jualan lagi, ditata lagi tempatnya, dagangannya pada datang semua. Terus siang hari sekitar jam 8-9 diringkesi lagi, kosong lagi, dibersihkan lagi, disiram, disapu, sehingga tempatnya bersih. Pemirsa, pasar induk Amongtan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, seperti kamar mandi, seperti musola, ya. Kemudian halaman yang luas, tempat parkir luas, serta taman-taman. Tamannya indah sekali. Lihat kala pembukaan dulu, taman di sekitar pasar sangat indah, tapi sementara ini berhubung tempatnya dusel kayak begini, maka taman-taman itu berubah menjadi taman pasar. Jadi dagangannya menjadi tanaman. Oh iya pemirsa, kalau pemirsa nanti sempat berkunjung sengaja ke pasar induk Amongtan ini, kalau ingin membeli barang-barang kebutuhan yang bagus-bagus, yang segar-segar, maka datanglah jam 1 atau 2 malam, 2 pagi, atau jam 5-6 pagi. Sebab kalau datangnya siang, kesiangan, barang-barangnya pada habis atau tinggal yang jelek-jelek. Waktu Mbak Semat konten ini agak pagi, setengah siang, ya, sehingga sudah banyak yang kosong. Ya, ini sayurannya segar-segar, raminya bukan main. Mbak Semat ngomong ini mencari sela-sela yang tidak rami, tapi masih rami, namanya pasar. Ayo Bu, sayur-sayur Bu, monggo Bu. Sampai saya tadi diteriaki orang, kok hanya foto-foto bos, kok nggak belanja bos, apa mau ngasih amplop? Boten Bu, pun pilkadane pun berlalu. Ya, ini orang yang katanya mau bagi-bagi amplop. Iki lodo gara-gara sampean. Jare tok sembako aku malah. Pak, aku disalahno, Pak, kok celi iki, Pak. Wah, ana sembako ta iki, Pak. Amplop mawon apa? Amplop yo Pilkada wis buyar kok. Oh, halah tiwas Hamis, Pak, sama video. Iki lho antik, Oh, apa? Wah, Bung. amin. Bung. Amin jariku. Oh, halah. Angel golek-golekane bung iki. Oh, alah Pak, iki yo angel maneh Pak wong loro iki. Wes, Sarah aja. Itu buahnya sebagian yang ada di konten ini. Yang lainnya banyak buahnya. Ada buah mangga, ada melon, ada belimbing, pepaya, ada apa itu nangka dan lain sebagainya. Ada toa, nanas, ada semangka, ada perkerupuan itu. Ada perkerupuan, banyak, semuanya lengkap. Lebih lengkap kalau sangat pagi atau dini hari datang itu masih serba lengkap. Tapi kalau nanti agak siang, tinggal sebagian. Yang tidak dipilih itu nanti juga akan kepilih pada akhirnya. Lokasi
pasar yang ada di tempat parkir dilihat dari atas, dari lantai 2, atau nanti setelah ini ada dari lantai 3. Kami syuting dari lantai 1, kemudian dari lantai 2 lah. Yang ini dari lantai dari lantai 2 dan 3. Pada kosong, sudah agak siang, jam 6, jam 7 sudah pada kosong, Bu. Pemirsa, ada sebagian yang pulang karena besok jualan lagi, ada sebagian yang pindah ke dalam, ya. Pagi jualan di luar, kemudian siangnya jualan di dalam. Karena pemilik stand itu juga ada yang dapat bagian di dalam seperti ini, agak siang pada boyong ke dalam ruangan. Dalam ruangan itu untung kalau tidak hujan. Kalau biasa-biasa saja nggak masalah, di luar malah rame. Tetapi kalau sudah musim hujan kayak hari ini, yang di dalam pun juga buka. Mungkin keluarganya ada yang jaga di dalam, ada yang di luar. Tetapi kalau di dalam biasanya sepanjang hari, bukanya sepanjang hari sampai sore. Tapi kalau yang di bawah tadi, di jalanan atau di parkiran itu hanya pagi saja. Nanti jam 8-9 itu bersih kembali seperti semula tatkala diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Desember tahun 2023 yang lalu. Tanah seluas 3,4 hektar ini berarti pasar terluar terbesar se-Indonesia. Maka disebut oleh Bapak Presiden Jokowi pada sambutan peresmiannya adalah ini adalah pasar tradisional terbesar di Indonesia. Pemirsa, kiranya cukup sekian dulu cerita Mbah Semad mengenai pasar induk Among Tani dari sisi pasar tradisional. Ini waktunya beli hubungan haus. Nah, kita beli es degan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demikian tadi kita telah telusuri lokasi yang ada di dalam pasar tradisional Batu. Yuk, bagi yang belum pernah ke sana atau ke sini, silahkan datang ke pasar Batu. Yuk, mudah-mudahan berguna dan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Salam semangat, semoga bermanfaat.